menyampaikan contoh dari Bu Carlina, dari Pak Dolfi, dari ibu-ibu yang lain, ibu bapak-bapak. Mat 30 berapa tahun orang ini sama-sama? Mat 30 api lo tahun 20.000 ibu bapak. Yang saya hormati Ketua KKG beserta pengurus, yang saya hormati ibu bapak, kepala sekolah yang berbahagia, ya, alhamdulillah. Ya kan, yang kita belajar berarti kita sudah belajar. Mau request ya, di kegiatan yang sama, di tempat yang sama, melalui perdebatan panjang, dan saya harus turun untuk memberikan terlibat di dalam perbincangan itu. Harus ada rapor pendidikan. Silakan mendownload, silakan meng-ATM. Materi, nanti sebentar akan disampaikan Mas Leka siapa saya. Atau hari ini langsung ada presentasi model draft ASB yang ada di sekolah masing-masing, disertai dengan atau tampilkan dulu RKT-nya. Ini RKT SDN 2, baru langsung sinkron ke KSP. Terima kasih kepada Bapak Korwil yang membuka acara ini dengan resmi, dan mohon maaf tadi pembukaan sempat tidak seperti biasanya karena kita ada pendahuluan sosialisasi, revitalisasi penggunaan bahasa daerah di tingkat sekolah. Jadi sambil menyelam kita tenggelam, hari ini hari Jumat sudah jam 10:37. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke acara inti, yaitu tentang sosialisasi Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang implementasi kurikulum merdeka di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK seluruh Indonesia, sekaligus persiapan penyusunan perangkat ajar IKM tahun ajaran 2024-2025, yang sebenarnya kalau bicara persiapan, waktu kita tinggal sekitar 2 hari Bapak Ibu ya. Sudah bukan persiapan sekarang itu harusnya sudah evaluasi perangkat ajar yang akan kita gunakan, sudah di tahap finishing. Cuman kebetulan kemarin maafin Bapak Korwil, ada beberapa orang teman-teman yang dari sini bahkan dari Kuandang juga sempat WA ke saya, mau nipe persiapan bagaimana, mau nipe jadwal bagaimana, mau nipe CP, mau pakai CP yang mana. Itu berarti hari Senin semua mengajar, untuk jadwal saja tuh masih jaga waktu bantah, itu Bapak Ibu. Makanya yang seharusnya hari ini cuma sosialisasi Permendikbudristek nomor 12 tentang perubahan struktur kurikulum, yang kalau kita baca di Permendikbudristek itu ada beberapa hal yang kemarin yang sangat penting yang kita lakukan di tahun-tahun kemarin itu dirubah Bapak Ibu. Yang pertama, peniadaan mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 1 dan kelas 2. Itu sangat penting, saya rasa. Ada guru-guru kelas 1 dan kelas 2 yang semua bikin jadwal siap semua. Kalau bisa untuk yang sekarang jadwal bahasa Inggrisnya dihilangkan. Jadi jam pulang untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu antara jam 13.30 sampai 13.45, tergantung jumlah jam istirahat dan jumlah saat start kita apel. Tidak ada yang pulang jam 12 untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini penyesuaian yang perlu saya sampaikan, yang saya juga baru tahu sekarang Bapak Ibu ya. Gitu. Terutama untuk bahasa Inggris itu wajib dibelajarkan dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang jadi kendala Pak Korwil, kalau guru tidak bisa mengajar bahasa Inggris, kira-kira ada solusi bagaimana dari pihak yang terkait, entah seperti apa solusinya. Tadi ada beberapa sekolah yang sudah tanyakan ke saya. Banyak sumber belajar. Saya bilang
untuk sumber belajar banyak, untuk kemauan kita juga pasti banyak gitu, karena ini hal yang baru dan menarik untuk kita ajarkan. Tapi untuk kemampuan kita kan masing-masing beda, tidak sama semua orang. Makanya saya minta masukan dari Bapak sebagai orang di atasnya kita untuk kira-kira bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini, Pak? Belum ada pandangan, cuma Ibu Bapak informasi tadi informasi terbaru kan? Apakah Ibu sudah hafal yang disampaikan Pak Sidik tadi? Karena ulo tahu mau selfie, ulo tahu ioma, ulo tahu di Facebook, ada yang tidak melakukan apa-apa. Apakah Ibu sudah hafal yang disampaikan tadi tentang perubahan waktu? Sudah loh. Jadwal dia harus minimal memuat 4 komponen, Bapak Ibu. Harus tersurat di jadwal kita mengadakan 4 komponen itu yang disampaikan oleh Ibu Asna kemarin. Nanti sebentar akan ada teman-teman dari Ibu pemateri, Ibu Asna Endemon. Iya. Jadi kalau saya kemarin ada coba-coba bikin jadwal, saya minta petunjuk dari beberapa orang kepala sekolah, dan ternyata setiap pagi itu kita selain mengadakan apel, mengadakan senam, wajib kita mengadakan beberapa untuk literasi dan pembiasaan. Iya. Jadi kita melakukan pembiasaan setiap pagi, pembiasaan yang baik, terserah mau salaman, mau apa terserah. Dan jangan lupa disisipkan untuk literasi, harus dicantumkan di jadwal literasinya dalam bentuk apa, biasanya dalam bentuk apa, itu harus ada di jadwal itu, Bapak Ibu. Kita betul merdeka, tapi merdeka kita punya acuan. Dan untuk jadwal per minggu wajib mencantumkan ekstrakurikuler, mencantumkan, Bapak Ibu. Kalau namanya mencantumkan, dia harus tersurat di dalam jadwal, bukan tersirat. Jangan cuma tulis hari Rabu jam terakhir ekskul. Ekskulnya ekskul tentang apa? Gitu. Alhamdulillah kemarin di SDN Anggrek sudah disepakati jadwal seperti itu yang kita laksanakan. Untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6 sama semua jam pulangnya Bapak Ibu pukul 14.00, 9 jam termasuk jam terakhir itu jam ekskul. Jadi kelas 3 yang kemarin pulang jam 11 mulai 2024-2025 mau pulang jam 2 kelas 3 SD. Nah untuk ibu guru, bapak ibu guru kelas 3 ya otomatis guru-guru ini menyesuaikan Pak, tidak mungkin pulang jam 11. Nah 36 kali hari Jumat cuma mau tanam-tanam dan mau makan-makan. Nah itu saya tanya sama kepala sekolah kemarin, Kemsek bilang orang berapa hari Senin, harusnya hari ini orang berapa, karena P5 tidak langsung bisa kita tentukan saat itu, saudara-saudara. Bagaimana implementasinya kita ke depan, kurang 2 hari ini harusnya semua mengajar. Kepada ibu waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih. Mohon izin, saya bukan pemateri, tetapi saya hanya melanjutkan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pengawas bina di Kecamatan Anggrek yang dibawakan oleh Ibu Patrawati Laworo sama Pak Usman Kadir. Jadi kami hanya perpanjangan tangannya. Jadi saya mohon izin Pak, Ibu. Untuk intranya berapa? Yang untuk keseluruhan, secara keseluruhan kelas 1 berapa? Ada di Permen Bu, struktur kurikulumnya. Agama dia kalau intranya dapat 3 JP, harus dianalisis dulu itu 3 JP, kemudian konnya berapa? 1, berarti totalnya ada 4 jam. Nah kemudian PKN intranya berapa? Intranya PKN berapa? 4, konnya 1.
Konnya ya. Yang kokurikuler itu yang P5 ya. Kemudian matematika. Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia 6. Intranya, kokurikulernya adalah 2. Matematika 4. Matematika 4. Kokurikulernya 1. Seni 3. Ya, 1. PJOK 3 intra. P5 nya 1. Bahasa Inggrisnya tidak ada. Ada bahasa Inggris ya? Tidak ada. Untuk kelas 1 itu di Permendikbud yang terbaru. Nah, sudah selesai Bapak Ibu bagi itu, diketahui jumlah intranya berapa, baru kita akan menyusun di jadwal. Ini coba saya share ya. Boleh saya share? Saya share contoh untuk kelas 1. Kalau P5 itu adalah pengembangan dari atau pengembangan dari pembelajaran ini. Kemudian juga ada school, karena juga ada minat dan bakat. Jadi dia tercampur di situ. Kemarin kami sudah pelajari bahwa pembelajaran P5 misalnya 1 minggu ke depan ini, minggu ke depan. Kan di intra itu ada di buku mapel, di buku siswa, ada di situ misalnya di bab 1. Di bab 1 misalnya di bahasa Indonesia. Ya. Di bahasa Indonesia itu pasti ada pembelajarannya P5. Misalnya di bab 1. Nah, bab 1 itu atau tema ini dibelajarkan di minggu pertama. Di minggu pertama dia ada misalnya bahasa Indonesia ada 6 jam. Sudah selesai di situ, lihat ada materinya P5 yang sudah sesuai dengan tema yang telah Bapak Ibu tentukan di sekolah masing-masing. Saya berikan contoh tentang kearifan lokal. Di bahasa Indonesia ada, di IPAS ada, misalnya di kelas tinggi ada. Kemudian itu Bapak Ibu harus ambil atau harus di mana ya? Bukan ambil, maksudnya menjadi satu referensi Bapak Ibu untuk melakukan P5 di minggu pertama untuk hari efektif belajar mulai minggu depan. Jangan berpatokan di modul ajar yang ada diberikan. Modul ajar yang ada dari Kemendikbud itu, data dari Kemendikbud itu adalah yang merupakan sebagai referensi kita. Jangan memaksakan yang ada di modul itu yang Bapak Ibu lakukan. Jangan, karena tetap di situ ada CP-nya, capaian pembelajarannya. Terima kasih. Jadi langsung saja, ini dari kurikulum Merdeka, Panggilan Talita beliau melalui KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, boleh beda-beda tipis, 11-12 di, tetap dia merdeka, cuma siswanya yang merdeka. Jadi seperti itu ya. Ya, langsung saja. Tadi menarik apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KKG mengenai penjadwalan. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Di hari Jumat itu, kalau saya lihat di sini di jadwal itu, dia pas 11.45. Nah, sementara oleh Ketua tadi disampaikan hari Jumat itu ada 2 jam dipindahkan, mungkin entah di hari Senin atau di hari Selasa menjadi 9 jam. Sementara di sini di hari Jumat itu pas dia di 11.45. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, 2 jam itu berarti kalau kita pindahkan 2 jam ini, kita pas normalnya di hari Jumat itu cuma pukul 10.00. Jadi seperti itu. Ini menurut saya jadi seperti itu. Nah, yang kedua, tadi berbicara mengenai Permen nomor 12, Permendikbud nomor 12 tahun 2024, bahwa di situ ada mata pelajaran pilihan dan wajib. Ya.
dan hanya satu yang menjadi pilihan, yaitu muatan lokal, ya seperti itu. Nah, kalau saya melihat juga kembali ke jadwal, kira-kira muatan lokal ini kita gabungkan ke mata pelajaran lain, atau memang kita khususkan, kita beri dia mulok, kita letakkan di hari apa, jadi seperti itu. Dia berdiri sendiri tanpa harus melekat ke pelajaran lain, jadi seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian saya. Kira-kira kalau kemarin kami juga sudah bertanya-tanya di antar guru, kami sudah sepakat bahwa mulok itu kami khusus berdiri sendiri, jadi seperti itu, tanpa ada campur tangan, tanpa ada adu mata pelajaran yang lain, jadi seperti itu. Kemudian tadi kami juga belum mencari tahu, menggali tentang Permendikbud nomor 12 ini, tetapi ini sudah dikabarkan bahwa di pelajaran-pelajaran lain itu, kalau tidak salah dengar saya, ada P5. Nah, kalau misalnya ada P5 di situ, apakah dibuat RPP-nya khusus tersendiri, kemudian yang P5 juga dibuatkan tersendiri, atau digabungkan, jadi seperti itu? KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. So tidak ada itu operasional. Yang itu tugasnya adalah tugas sebagai seorang kepala sekolah, sebagai penanggung jawab dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Dia beda dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka, ya. Jadi KSP itu adalah perubahan nama dari KOSP. Kalau dulu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, Banta Polna Rubalio, kurikulum operasional satuan pendidikan. Baru sekarang namanya sudah jadi KSP, kurikulum satuan pendidikan. Yang berikut nanti kita minta petunjuk dari pengawas seperti apa untuk pelaksanaan muloknya, karena kita masih dalam untuk belajar juga. Ada hal yang perlu diketahui bahwa kita ini muloknya belum boleh berdiri sendiri, belum. Kita belum ada peraturan daerahnya, belum ada perbudnya. Sampai dengan hari ini yang pernah kami ikuti sudah 3 kali dari Manado, belum ada itu perbudnya, belum disahkan. Padahal program kompetensi dasarnya, kompetensi intinya itu sudah ada dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD, kelas SMP juga sudah ada. Jadi kami susun itu sudah ada. Tetapi karena belum ada peraturan daerahnya yang ini, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di sini muloknya itu kalau kita tambahkan jamnya, kan jadi ini boleh Bapak Ibu. Mulok kan sudah terintegrasi di mapel yang lain, ada di IPAS ada, di bahasa Indonesia ada, di olahraga ada, di PCOK itu adalah permainan, di IPAS ada tentang tanaman dan tumbuhan, misalnya ini bahasa Gorontalo apa, baru di bahasa ada, bahasa daerah. Itu Bapak Ibu pembelajarannya, kalau misalnya dia berdiri sendiri ya boleh, silakan saja, tetapi ingat kita tidak bisa membuat di dalam satu asesmen, ya. Asesmennya dia tidak bisa sendiri, dia harus terintegrasi. Yang kalau boleh itu dibicarakan, dan kita akan mohon petunjuk dari Bapak Korul. Kebetulan Pak Korul adalah sebagai pengajar utama dari bahasa Gorontalo ini nanti kita akan mohon petunjuk dari beliau ke seperti apa itu mulok. Kami juga bingung kemarin, Ibu baru mulok mau taruh di mana itu ya. Kemudian P5-nya, P5 Pak, supaya guru tidak ini, kan ada modul ajarnya, ada modul ajar Pak, tapi lihat juga capaian pembelajarannya. Kalau di modul ajar itu tidak ada yang ini, tapi kayaknya sudah ada yang kemarin itu untuk kelas fase B sudah ada modul ajarnya, sudah dapat Ibu Pak Iset ya, tentang kearifan lokal menjelajahi budaya
Gorontalo. Kalau di situ tidak ada tulis menjelajahi budaya Gorontalo. Kita kembali ke ciri khas kita daerah. Di situ ada budaya. Jadi budaya itu teman-teman di SDN 1 mengambil modul ajar itu, nanti mereka akan menyesuaikan. Misalnya capaiannya ada, tapi mereka akan ganti, dan itu adalah tugas guru untuk mencari literatur tentang bahasa tentang daerah Gorontalo. Tetapi jangan monoton di daerah Gorontalo. Di sekolah itu masing-masing kasihan ada orang yang dari Jawa, singgung-singgung ke sana itu semua tersinggung kabar orang, kalau tidak ada ini ke sana orang dari daerah lain, supaya tentang pengetahuan anak-anak tentang budaya itu meluas. 38 jam Bapak Ibu. Ternyata saya lihat ke sana, muluk tidak ada. Kan muluk itu mata pilihan. Orang mau pilih mau pakai, dengan orang tidak mau pilih tetap itu pilihannya orang. Itu tapi untuk mengganti dosa saya di meniadakan muluk, maka dijad yang sudah saya share, ada satu hari Bapak Ibu habis apel pagi kita ada pembiasaan bahasa daerah. Itu untuk menebus dosa saya di mulut tadi. Karena kalau orang ini bicara mulut, tidak ada orang bercerita budaya tanaman, budaya daerah, pasti yang orang bicara tentang mulut buat bahasa daerah. Jadi kemarin saya sudah usulkan sama ibu kepala sekolah, satu hari dalam satu minggu, ini masukan dari saya Rabu ya, terserah mau hari apa, setelah apel pagi, bahkan pengantar apel itu kita bahasa pengantarnya bahasa Gorontalo. Totalnya 40 jam dalam seminggu. Kebetulan kami dari SDN 2 Anggrek, karena belum ada dasar kita untuk mengajarkan muluk. Ada yang masih KDK kemarin yang dalam bentuk modul panjang itu bahasa Gorontalo itu pernah saya gunakan, tapi sekarang sudah tidak lengkap Bapak Ibu. Nah, kalau di SDN 3 mungkin masih lengkap bahan rujukan untuk mengajar bahasa daerah, digunakan silakan, tidak apa-apa, karena itu sesuai dengan apa yang kita kasih ke anak-anak. Itu penyampaian Pak Korwas kemarin waktu ada pertemuan antar pengawas. Jadi untuk sementara muluk masih seperti di pilihan di Permen tadi, ada 3 yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain, baru ada di P5 atau berdiri sendiri. Kita sekarang belum berdiri sendiri. Jadi kita masih sepakat, karena Perbuk biarpun sudah ada Perbuk tapi belum ada dia punya CP, jelas kita tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa menyusun ATP dan lain-lain ya. Jadi tinggal kita nanti kalau sudah diluncurkan, sudah berdiri sendiri, sudah ada CP, sudah ada ATP-nya TP, tinggal kita lagi yang akan melaksanakan, nanti menyesuaikan, istilahnya bo gampang baru-baru itu. Karena di dalam kenyataan biarpun kita susun ini jadwal so gagas sekali mulia, gagas sekali ini jadwal so susun rapi, tapi di pelaksanaannya tetap tidak akan seperti itu. Dan itu saya bukan pesimis, saya tetap optimis. Bapak dan Ibu tetap disiplin melaksanakan jadwal itu. Kalau juga itu tidak jalan, memang tidak ada, karena memang saya juga buta, saya juga hanya belajar sendiri, membaca-baca sendiri. Ini boleh ditanyakan sama teman-teman di SDN tuh, Ibu bagaimana itu peli nanti lalu melalui auto PME mau tahu baca. Jadi karena kemarin ini alhamdulillah ada sedikit ilmu yang ikut seperti ini, ada di webinar, ada di seminar-seminar, ada di klub dan lain-lain yang diikuti biarbo online. Alhamdulillah sudah ada sedikit yang boleh modalnya saya menyampaikan ke Bapak dan Ibu. Jadi untuk P5 ini kalau kemarin penjadwalannya diserahkan ke Bapak dan Ibu, kalau ini sudah disusun per minggu, sepakat saja per minggu. Ada yang membuat nanti intra dulu, ini kan intra dan ko. Yang ko itu kan P5. Jadi ada yang istilahnya apa itu, sistem blok yang nanti terakhir semester, semua terakhir ada mungkin 2 bulan hanya, tapi dia sesuai dengan jam.
sesuai dengan jam yang selama 1 semester itu pembagian nanti dilaksanakan. Jadi diselesaikan dulu kegiatan intra semuanya, mata pelajaran itu saya dulu. Nanti setelah misalnya 3 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir itu P5 terus. Jadi tinggal diserahkan di kesepakatan atau satuan pendidikan masing-masing.
Gorontalo. Terima kasih. Sebentar monster diri Jo di Pariata. Bapak tahu ada mulok di kelas 1. Kalau kasih ibu itu kan bisa kita sampaikan, kasih ibu itu kalau dalam bahasa Gorontalo kuliah mau di mana. Jadi anak-anak semua mulai belajar, oh kasih itu sayang. Kalau ibu dan kali mama ya. Udah di mama. Oh sepanjang apa ya? Sepanjang hidup. Iya, iya. Sepanjang hayat. Dunia. Oke, makasih. Sudah. Ya? Cukup. Ada 2. Jadi yang pertama, CP pertama itu adalah kelas 5 dan CP yang kedua adalah berikut untuk elemen ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Kebetulan CP-nya cuma 1, jadi kita kelas 5-6 ambil sama-sama. Berikut elemen yang keempat, NKRI ada 2 CP, yang CP 1 kelas 5 dan untuk yang kedua itu kelas 6. Fase A, fase B, fase C ada 5, masing-masing 5 elemen. Ada elemen Al-Quran dan Hadis, akidah akhlak, akidah yang kedua, yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, dan yang kelima sejarah peradaban Islam. Masing-masing sudah terbagi di CP yang ada dari ada itu. Fase A ada 4 CP dibagi 2, jadi dibagi 2 kelas 1 dan kelas 2, begitu seterusnya sampai fase B. Jadi genap-genap, jadi sudah dibagi 2 masing-masing, fase B, fase C. Itu dipakai untuk semester ganjil dan juga semester genap. Jadi untuk semester ganjil misalkan huruf hijaiyah, jadi huruf hijaiyah di semester ganjil itu masih diambil setengah, untuk semester genap yang setengahnya lagi.
Ya cuma begitu dari kami guru agama sudah sesuai. Kebetulan juga genap, jadi dibagi dua-dua untuk fase A, fase B, fase C. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan pemetaan CP dari fase B kelas 3 dan kelas 4 yang kami awali dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Elemen yang pertama yaitu Pancasila dengan berhubung di sini CP-nya 1, yaitu ini untuk kelas 3 dan kelas 4. Yang berikut elemen yang kedua tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini untuk kelas 3 dan kelas 4. Elemen yang ketiga yaitu tentang IKA. Ini juga CP-nya hanya 1, jadi ini juga termasuk di kelas 3 dan kelas 4. Begitu juga di elemen yang keempat tentang NKRI, ini juga CP-nya hanya 1, yaitu terdapat di kelas 3 dan di sini ada 4. Di satu elemen yang dimulai dari Pancasila itu CP-nya ada 2. Yang pertama, peserta didik mengenal bendera negara lagu kebangsaan, dan itu kami ambil untuk kelas 1. Dan untuk kelas 2 itu masuk pada penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk elemen berikutnya, Undang-Undang Dasar, itu CP-nya ada 3. Maaf, ada 2. Itu yang pertama kami ambil di kelas 1, peserta didik masih dengan pengenalan aturan di lingkungan keluarga. Kita hari ini besar harapan kami kalau agenda pada hari ini nanti untuk pertama kalinya dalam sejarah KKG kita ada output yang bisa kita bawa ke rumah. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu atas kerjasama dan partisipasinya. Semoga ke depan kita akan terus tingkatkan lagi seperti ini. Dan saya pribadi maupun mewakili pengurus mengharapkan apa yang kita sudah paparkan dan kita simpulkan pada hari ini akan kita adakan tindak lanjut di sekolah masing-masing. Alhamdulillah ada 2 yang kita hasilkan hari ini, penjadwalan sampai dengan permintaan CP. Untuk besok kita tinggal membuat modul ajar disesuaikan dengan jadwal, tidak usah bikin banyak-banyak, jadi untuk yang minggu depan punya saja dulu disesuaikan dengan CP yang sudah kita buat. Adapun modul ajar yang banyak beredar di online kita ambil dan kita revisi sesuai dengan CP yang telah kita pilih, Bapak Ibu. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Korwil dan Ibu pengawas yang setia mendampingi kita sampai pukul 15.45. Di sela-sela kesibukan beliau mungkin akan berakhir tekan sebentar kita semua. Tak lupa kepada penyelenggara SDN 12 Anggrek, terima kasih atas partisipasinya. Sebagai pengurus KKG, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.